Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teknisi Sudirman. Kali ini kita ada adaptor yang kerusakannya sobek ya di bagian pinggir kabel. Ini karena mungkin tergigit oleh hewan ataupun kejepit ataupun karena lipatan ya. Jadi adaptornya robek. Ini semua adaptor bisa ya saya lakukan eh, cara perbaikan adaptor yang kabelnya sobek. Ini karena adaptor Toshiba, bisa juga adaptor merek yang lain ya, contoh Asus, Acer ataupun sejenisnya. Caranya saya menggunakan thinner dan plasteng seperti ini ya, tinggal saya seset aja di bagian pinggirnya. Tujuannya agar thinner masuk ke celah-celah lem ya di bagian pinggir. Tidak usah terlalu banyak, secukupnya saja di bagian celah baterai ya. 2-3 kali kita masukkan cairan thinner di bagian pinggir-pinggirnya ya, seperti ini. Jadi setelah kita masukkan thinner, kita diamkan agar nanti dia meresap. Setelah itu kita akan coba angkat ya ataupun congkel dengan plat pencongkel yang tipis ya. Ini karena sulit ya, karena ini bagian celahnya kecil atau sangat kecil sekali ya di bagian sini. Itu membuat jalan itu agak sulit. Namun tidak usah terlalu buru-buru, pelan-pelan saja. Ya, jadi adaptor yang rusak tidak perlu kita beli baru ya. Cukup melakukan dengan trik seperti ini ataupun memperbaikinya. Apalagi adaptor bawaan dari laptop ya, yang original. Alangkah bagusnya kita memperbaiki ya, tanpa harus mengganti yang baru. Ini sudah saya diamkan kurang lebih 2-3 menit atau ya sekitar segitu ya. Sampai 5 menit. Setelah kita diamkan meresap, setelah itu kita coba congkel ya. Congkel tidak usah terlalu kencang ya, cuma kita masukkan ke celahnya. Setelah itu kita ikuti alurnya seperti ini, sehingga akan membuat celah seperti itu ya. Ini sudah terbentuk ya, sangat mudah ya untuk melakukan pembongkaran casing pada adaptor laptop ya. Semua merek laptop bisa dengan trik seperti ini. Bisa menggunakan cairan thinner, minyak kayu putih ataupun bensin ya, ataupun pertamax. Ini sudah copot. Bisa kita perhatikan di bagian pinggirnya masih utuh tanpa ada yang pecah ya. Ini masih utuh, nanti kita akan lem kembali. Nah seperti ini. Saya akan fokus pada kabel yang sobek tadi ya, kita akan perbaiki ya. Kita dorong bagian ujung depan sehingga akan maju ya di bagian belakang. Ini sudah terlihat ya. Nanti saya akan potong bagian karet yang pelindung kabel ya. Saya menggunakan pisau yang tipis ya, di sobek ya di bagian pinggirnya. Ikuti celahnya ya, ada celah garis, tinggal kita sobek saja ya. Saya cari alasnya dulu ya, kebetulan ini ada alas kawat gulung ya. Kita tinggal geser aja seperti ini, potong dia seperti itu sehingga dia terbuka ya. Ini sudah hampir terbuka, tinggal kita buka saja menggunakan jari ya. Sini sudah terbuka. Setelah itu kita angkat saja kabelnya ya. Ya kita simpan ya untuk pelindung kabel ya. Itu tujuannya nanti kita akan pasang kembali.
Setelah itu saya akan potong ya, untuk kabel yang sobek tadi. Di sini saya akan solder ulang ya, solder ulang untuk kabelnya yang terpotong tadi, yang sobek kita buang. Ini yang kabel yang akan kita solder kembali. Kita potong ya, seperti itu ya. Kita ukur dulu. Jadi adaptor yang kabelnya sobek ataupun tidak connect ya, kemungkinan kabel ada yang putus. Jadi kita tidak usah buang, masih bisa kita perbaiki. Apalagi adaptor itu original ya, dibanding kualitas adaptor beli baru ya. Lebih bagus adaptor yang ori ya, bawaan dari pabrik. Ya, selanjutnya kita tinggal potong saja kabel ujungnya yang akan kita solder nantinya. Setelah potong ujungnya, saya gulung sedikit kabelnya agar rapi ya. Ini kabel yang saya akan ganti ya. Untuk proses pelepasan, pencopotan, kita menggunakan solder ya. Jadi kita perhatikan dulu jalur positif dan negatif. Ya, saya siapkan dulu fluknya untuk melakukan pencopotan pada kabel yang terdapat di adaptor. Ya, saya lunakkan dulu atau ratakan fluknya yang terdapat di adaptor. Ya. Setelah itu kita menggunakan solder wick ya. Ratakan dulu menggunakan fluk. Ya, ini solder wick. Ini tujuannya agar timah yang terdapat pada kaki kabel itu meresap ya di solder wick. Jadi sangat mudah saat kita melakukan pencopotan ataupun pemasangan pada mainboard ya, terutama adaptor. Ini meresap ya di bagian timah solder wicknya, seperti itu. Kita tinggal solder, panaskan sedikit, ditarik saja, udah copot ya. Ini saya menggunakan kawat untuk bersihkan mata pisau tadi. Ini tinggal kita lepaskan di bagian kaki negatifnya. Ya, tinggal kita rapikan kaki-kakinya. Jadi untuk pemasangan ataupun pencopotan, kita menggunakan pertama untuk pelepasan itu menggunakan solder wick ya, terutama di mainboard di adaptor. Ya, selanjutnya kita tinggal pasang saja ya. Ini saya basahi sedikit di kabel menggunakan plug ya, dan juga ditambah timah sedikit ya. Ya, tujuannya agar mempermudah dan cepat ya saat kita melakukan solder ya. Jadi timah itu bila sudah terdapat fluk dan juga timah tambahan atau timah bukan bawaan dari pabrik atau timah yang sudah kita tambahkan, itu sangat mudah ya lengket pada mainboard. Ini tinggal saya tambahkan sedikit timah gulung ya di bagian kaki di kabel ya, kaki kabel yang terdapat di adaptor. Ini memperkuat, jadi saat kita pemasang ini agar lebih maksimal kuat, kita tambahkan timah ya. Ini sudah selesai, selanjutnya tinggal bersihkan. Jadi sangat simpel ya, mudah, ikuti step by step ya. Jadi teman-teman juga bisa melakukan atau memperbaiki adaptor dengan cara seperti ini ya. Ya, tidak jauh berbeda step by stepnya, namun tujuannya juga sama ya untuk memperbaiki. Namun dengan cara seperti ini ya simple ya. Terutama adaptor yang rusak daripada dibuang, lebih bagus kita perbaiki ya. Apalagi adaptor itu original.
Ini sudah selesai. Ini hasilnya sudah bagus. Tinggal dirapikan kembali. Ya, sangat simpel ya. Jadi seperti itu teman-teman, cara memperbaiki adaptor yang sobek atau rusak. Jadi tidak usah panik. Kabel adaptor tidak cas atau saat kita menggunakan adaptor ada sobekan, jadi saat kita cas laptop itu tidak bisa ya, karena ada kabel yang sobek. Ini saya rapikan. Setelah itu bagian pengunci bagian belakang itu saya akan lem kembali ya. Jadi karetnya itu tujuannya tadi agar kita sebagai karetnya tadi sebagai pengunci ya. Jadi tidak kita buang, kita pasang kembali. Saya menggunakan lem G. Ini lem G ya. Jadi jangan lambat, harus cepat ya. Karena dia cepat kering, jadi tangan saya saja kena sedikit lem G aja keras ya. Ini lengket ya, bisa dilihat tangan aja tarik ya karena terkena lem G. Jadi gerakannya harus lebih gesit dan cepat ya saat kita menggunakan lem G. Oke, ini sudah rapi ya dan tampak bagus. Ini seperti ini hasilnya. Jadi kabelnya seperti baru lagi, walaupun ini sudah pernah diservis ya. Ini saya servis, artinya perbaiki kabel yang rusak ya. Tinggal dipasang kembali ya. Ini saya ukur dulu. Setelah itu saya akan menggunakan lem T7000 yang biasa yang saya gunakan di lem LCD ya. Ini seharusnya lem LCD ya, karena ini menggunakan casingnya plastik, jadi saya akan menggunakan lem 7000. T7000 ini sangat bagus, recommended. Seandainya nanti kabelnya sobek kembali atau rusak, bisa melakukan pencopotan seperti ini. Cukup dengan cairan ataupun dengan panas sebentar ya. Itu sudah terlepas ya. Sama seperti kita melepas sebuah LCD HP ya, seperti itu. Nah, setelah itu saya rapikan bagian pengunci belakang, tinggal kita paskan saja. Jadi bisa tampak ya rapi dan bagus kembali. Yang tadinya rusak kita perbaiki jadi bagus kembali. Jadi kan bisa dipergunakan kembali ya. Jadi barang yang rusak belum tentu tidak bisa digunakan. Nah, jadi tidak usah kita beli baru, cukup dengan langkah seperti ini. Jadi bisa digunakan kembali tanpa harus kita membeli yang baru ya. Artinya barang adaptor bawaan dari laptop satu set itu original ya. Jadi lebih bagus kualitasnya. Jadi dengan perbaiki seperti ini kita bisa gunakan kembali ya. Untuk lebih maksimal lemnya saya akan menggunakan karet seperti ini. Kita diamkan 20 menit hingga 30 menit saja agar lemnya kering dan juga kuat ya. Sama halnya juga di LCD HP ya, karena kita menggunakan lem LCD ya, diamkan selama 20 menit hingga 30 menit ataupun 1 jam. Ini sudah rapi, tampak bagus. Kabel yang sobek tadi sudah tidak terlihat lagi, jadi sudah utuh dan bagus. Seperti ini tampaknya rapi ya. Ya, ini kabel yang rusak tadi yang sudah kita ganti dengan yang bagus. Ini sudah bagus, bisa digunakan. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen-komen. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.